Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati Bu Syifa selaku Guru Agama. Puji serta syukur kehadirat ilahi Rabbi yang mana telah memberi kita nikmat sehat walafiat dan kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya ingin memberikan penjelasan ulang dalam bentuk ceramah mengenai keutamaan dan kewajiban menuntut ilmu bagi kaum muslimin dan muslimah. Manusia yang dilahirkan ke muka bumi dalam keadaan bersih dan kosong, kecuali mereka yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Nabi Isa alaihi salam. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seluruh umat manusia untuk mencari ilmu sebagai bekal dalam menjalani hidup. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjelaskan bahwa setiap manusia yang lahir dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Sungguh manusia itu lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada manusia seperti pendengaran dan penglihatan untuk mendapatkan informasi mengenai suatu kejadian. Belajar dari banyak hal sampai akhirnya menjadi tahu. Namun tahu saja tidak cukup. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hati agar manusia bisa menimbang mana yang baik dan mana juga yang buruk berdasarkan ilmu yang mereka telah dapatkan. Islam memberikan pandangan mengenai ilmu adalah sebuah pelita yang menerangi di saat gelap, sehingga tanpa pelita seseorang akan tersesat. Betapa pentingnya keutamaan ilmu menurut Islam. Sampai-sampai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah perintah untuk membaca, bukan untuk beribadah kepadanya, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Quran surah Al-Alaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakannya. Maksudnya adalah wahyu yang paling pertama memang tidak secara gamblang memberikan perintah belajarnya, tapi bacalah. Namun perintah adalah perintah tersirat untuk belajar, karena membaca adalah cara yang paling sederhana dalam belajar. Segala bentuk ilmu diawali dengan membaca, baik untuk ayat-ayat tertulis maupun ayat-ayat yang di dalam alam. Mengapa manusia berilmu lebih utama daripada ahli ibadah? Seorang yang berilmu akan kembali ke jalan yang benar, sehingga ketika ia melakukan sesuatu selalu didasari akan kebenaran. Kebenaran akan mengarahkan seseorang kepada sesuatu yang bersifat hakiki, dan tidak ada yang bersifat hakiki selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ilmunya akan menuntunnya untuk beribadah. Sedangkan orang yang beribadah tanpa didasari ilmu akan membuat kualitas ibadah mereka hanya berdasarkan keyakinan. Kalau keyakinan itu benar ditunjukkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang berilmu masih lebih unggul dalam satu hal, yakni yakin dan berilmu. Karena yang berilmu pasti memiliki keyakinan. Meskipun yang berhak menilai kualitas suatu ibadah tidak lain hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pendapat ini juga justru dikuatkan oleh firman Allah di dalam hadis Rasulullah, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimi wa muslimah." Mencari ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun muslim perempuan. Hadis riwayat Ibnu Abdil Bar. Menuntut ilmu hukumnya adalah fardu. Segala sesuatu yang dilakukan harus dengan ilmu yang
dengan ilmu. Beribadah tanpa ilmu adalah sesat, bahkan seseorang non-muslim bernama Einstein pun mengakui hal ini. Sedangkan ilmu tanpa agama adalah buta. Oleh karena kedua hal ini sangat baik jika dikembangkan bersama-sama. Ibadah yang dilakukan hendaknya disertai dengan ilmunya, hukum dan rukunnya. Tanpa ilmu mustahil dapat menjalankan ibadah dengan benar dan sesuai dengan syariat. Tentu saja sangat banyak manfaat dari seseorang yang menuntut ilmu. Tidaklah cukup waktu hanya untuk membahas keutamaan dari ilmu, seperti salah satu contohnya keutamaan ilmu dimasukkan ke dalam amal jariah yang tidak terputus, pahala bagi yang menyebarkan meskipun telah meninggal. Oleh karena itu, marilah perbanyak menuntut ilmu, baik ilmu dunia maupun akhirat. Dan janganlah pelit membagikan ilmu tersebut, karena sesungguhnya itu adalah amalan jariah yang tiada terputus pahalanya. Allahu alam. Akhir kata, nu'un wal kolami wa ma yasturun fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.